Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk perkembangan pergerakan indeks dan juga ada 6 saham di sektor finance. Yang pertama BBNI, kedua BMRI, ketiga BBRI, keempat BBCA, kelima BBTN dan keenam BDMN. Kita langsung saja ke indeks. Indeks hari ini sempat rebound tapi kemudian turun dan tutup di zona merah ya. Dalam perdagangan hari ini indeks terus di zona merah, turun ke level harga 6.315. Transaksi hari ini agak kurang ya. Biasanya di 20-an triliun nih cuman di 16,3 triliun. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy di 244 miliar. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal IHSG candlenya nggak bagus ya. Besok bisa melanjutkan penurunan ya, seperti analisa saya kemarin kemungkinan besar indeks menutup gap di 6.250 dan di 6.210 itu ada EMA 20. Jadi kemungkinan indeks juga bermain di range harga 6.200 sampai 6.500 bulan ini ya. Kecil kalau dia mampu breakout, sepertinya kecil kemungkinan kalau sampai breakout 6.500. Jadi tektokan dulu atau sideway dulu sampai akhir bulan di range harga 6.200 sampai 6.500. Jadi seperti itu untuk indeks. Juga terlihat indikator MACD garis biru sudah menyentuh garis merah dan akan terbentuk dead cross kalau besok IHSG melanjutkan penurunan dan bar chart di atas 0 juga makin tipis ya. Jadi ya potensi IHSG besok bisa lanjut, kalaupun rebound ya maksimal reboundnya ke 6.420 sampai 6.450 di daerah sini, resisten kuat minornya IHSG. Kita langsung saja ke saham pertama. Saham pertama ada BBNI. BBNI hari ini terkoreksi 1% ke level harga 6.225. Kalau dilihat transaksi asing malah net buy hari ini ya. Kalau dilihat dari broker semarinya terlihat memang ada distribusi di saham BBNI ya, yang distribusi juga Morgan Stanley, KZ, EC, CS ya. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BBNI sudah di area support range sideway-nya. Range sideway BBNI ada di 6.020 sampai 6.750. Apakah bisa spekulasi buy di harga sekarang? Coba cicil aja dulu kalaupun mau full cash ya. Tapi ini disclaimer on ya. Jadi semua keputusan ya itu Bapak Ibu dan teman-teman yang memutuskannya. Kalau mau buy di harga penutupan, yang belum punya barang ya cut loss-nya. Kalau saya cut loss-nya di bawah EMA 60-nya di 5.850. Cut loss-nya sekitar 5,9% dan target profit tetap terdekat ke 6.740 itu sekitar 8%. Jadi seperti itu skenario-nya dan ya bisa dikatakan ya untuk swing trade karena agak berat kalau BNI naik 2 hari atau 1 hari ke 8% agak berat, mungkin 2-3 hari bisa, cuman juga kemungkinan seminggu atau 2 minggu juga bisa karena ya terlihat setelah 2 hari naik kadang dia turun dulu, naik dulu lagi turun. Jadi ya untuk mencapai puncak dari bawah itu mungkin sekitar kalau ini 23 Desember sampai dekat puncak ini 12 Januari. Jadi kan hampir 2 minggu dia mencapai, itu pun belum sampai puncak ya. Jadi ini strategi yang saya biasa gunakan untuk swing trade ya. Saya tidak menyarankan untuk day trading ya. Day trading itu bisa, cuma day trading itu harus melihat market saat jam bursa baru bisa day trading. Jadi seperti itu untuk BBNI. Yang punya dari daerah atas bagaimana? Kalau masih punya dana bisa, kalau besok masih candle merah baru mulai cicil, coba cicil dulu. Menurut saya juga BBNI ini untuk jangka menengah 6-9 bulan ke depan, BBNI ini ada potensi breakout resistennya di 6.740. Kalau itu di breakout ya, saya sudah pesan target BBNI akan menuju 8.150. Itu resisten kuat juga ya, yang belum pernah dijebol lagi dari September 2019. Jadi hampir 1,5 tahun ya. Jadi seperti itu aja untuk BBNI. Yang mau investasi juga nggak masalah. Harga sekarang malah menurut saya harga ideal. Kalaupun ya, kalau kita hapus ini, kalaupun buruk-buruknya ya BBNI paling menguji supportnya di 5.600 sini ya. Itu kalau buruk-buruknya dia drop
atau breakdown dari 6000. Tapi kalau dilihat dari indikator moving average yang masih mengarah ke atas, moving average 20 juga masih di atas, moving average 60 juga masih di atas moving average 200, ya masih aman ya. Kalau koreksi ya ini masih dalam koreksi-koreksi wajar. Jadi kemungkinan juga BBNI kalau tidak mampu breakout 6750, ya dia sideways dulu di daerah 6000 ini. Supportnya dan resistennya ada di 6750. Jadi seperti itu untuk BBNI. Kita langsung saja ke saham kedua. Saham kedua ada BMRI. BMRI pada hari ini naik tipis 0,72% ke harga 6.975. Kalau dilihat transaksi asing masih terus beli saham BMRI ya. Kalau dilihat dari broker semarinya ada sedikit distribusi di saham BMRI, tapi nggak masalah menurut saya. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BMRI sudah di dekat pucuk lagi, dekat resistennya 7080. Kalau itu mampu di breakout, arah BMRI akan ke 8000 terdekat, bahkan saya targetkan bisa ke 10.000 sampai 10.900 ya. BMRI yang mau trading ya ini sudah ketinggian harganya. Tapi kalau mau swing trade 3-6 bulan ke depan ya nggak masalah, coba cicil aja dulu di sini. Kita lihat ke depannya seminggu atau 2 minggu ke depan. Kalau dia bermain tetap di bawah sini, dia koreksi, baru tambah lagi di daerah 6.400 ini ya. Tapi kalau dalam 2 minggu ke depan dia mampu breakout 7.000, baru tambah di atas ya. Kalau terkonfirmasi arahnya ke 8.000 bahkan bisa lebih. Ya menurut saya. Jadi seperti itu idealnya memang di sini. Kalau saya idealnya belinya ya di daerah sini. Nah ya di 6.600 sampai 6.400 ini idealnya, karena itu adalah support sideways yang terbentuk dari November 2020 ya. Jadi udah hampir 2 bulan dia sideways, harusnya ya bisa menjadi momentum mungkin minggu keempat BMRI rebound mungkin ya. Tapi ya selama di area trading plan tetap hot ya, karena kita nggak tahu nih kapan mau dinaikannya ya. Jadi seperti itu. Kalau trading harus punya trading plan biar tahu dan apakah yang harus dilakukan saat sahamnya turun ataupun naik ya. Jadi ya kunci trading plan harus punya. Jadi seperti itu untuk BMRI. Yang punya dari daerah atas ya tetap hold, yang punya dari bawah yang kalau mau take profit ya mending nanti dulu hold aja. Arah BMRI masih bagus kok, kalaupun dia koreksi ke bawah ya tambah lagi di bawah ya. Indikator MACD mulai mengarah ke atas lagi dan tidak jadi memotong garis nol. Perbatasan dan bar chart di atas nol juga terbentuk dan ya lumayan lah ya. Dan indikator MACD dan bar chart di atas nol juga terbentuk makin tinggi ya dari bar chart hari sebelumnya. Jadi seperti itu aja untuk BMRI. Kita langsung saja ke saham ketiga. Saham ketiga ada BBRI. BBRI pada hari ini ditutup di harga 4.620. Kalau dilihat Poren masih terus net buy ya saham BBRI. Kalau dilihat dari broker semarinya terlihat ada sedikit distribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BBRI kurang menarik candlenya, walaupun hari ini tutup sama dengan hari kemarin, tapi ya ada potensi BMRI bisa lanjut koreksi ya, bisa loh lanjut koreksi, karena seperti yang saya bilang, kalau ada gap di range sideways, potensi besar ditutup ya, selama BBRI tidak mampu breakout 4.780. Jadi kalaupun besok dia melanjutkan koreksi ya bisa pelan-pelan mengarah menutup gap di 4.400 ini ya. Kemungkinan loh bisa menutup gap ya, tapi seperti yang banyak bilang gap nggak harus ditutup, tapi kalau saya lihat ya gap di area sideways harus ditutup. Jadi seperti itu untuk BBRI, tapi semoga besok dia mampu kembali ke atas ya, rebound lah, minimal dia bisa tutup atau breakout resistennya ini aja cukup bagus ya menurut saya, dan juga dia akan bisa membreakout lagi all time high-nya ya. Jadi seperti itu untuk BMRI juga belum terkonfirmasi membuat swing low, karena ini masih 2 candle, jadi harus 1 candle lagi. Kalau 1 candlenya di atas ya bisa dikatakan ini menjadi swing low ya. Ini bisa menjadi dikatakan jadi swing low kalau 1 candle lagi dia di breakout. Kalau belum, kalau besok dia lanjut koreksi ya bisa koreksi. Nah, saya malah merasa di sini akan ada swing low-nya nanti di daerah 4.500 ini
ya, dia membuat swing low-nya di daerah sini. Jadi seperti itu untuk BBRI yang punya dari atas gimana? Dari 4.800 hold aja, kalau besok dia lanjut koreksi ya tambah di bawah kalau ada dana. Kalaupun yang nggak ada dana, duitnya full cash ya cukup itu aja. Sahamnya ya udah hold aja untuk jangka menengah 6 sampai 9 bulan ke depan. Kemungkinan besar BBRI juga akan breakout dari 4.780 ya. Dia akan ke all time high-nya dan arah selanjutnya BBRI bisa ke 6.000 ya. Yang penting dia konfirmasi dulu breakout 4.780-nya ini. Jadi seperti itu aja untuk BBRI. Kita langsung saja ke saham keempat. Saham keempat ada BBCA. BBCA pada hari ini ditutup terkoreksi 0,35% ke level harga 35.475. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Kalau dilihat di broker semarinya terlihat ya ada sedikit distribusi di saham BBCA. Yang berdistribusi juga broker-broker asing ya, yang besar RX, IEU, AK, OD, JP di top 5-nya. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BBCA sudah di area support EMA 20-nya di 35 ribuan dan dia membentuk candle hammer. Apakah petanda bagus? Yang trading ya ini nggak cocok menurut saya. Kalau yang mau invest ya coba cicil aja, karena proyeksinya BBCA tahun ini bisa ke 40.000 ya. Jadi ya mulai cicil lah deh, harga sekarang udah masih ideal. Kalau upside-nya berapa nih? 40.000, sekitar 10% lah, dan bahkan bisa ke 43.000 ya. Saya pasang target juga di 43.000 ya, sekitar 20%. Kalau dapat dalam 1 tahun ini ya lumayan ya ke situ. Jadi seperti itu untuk BBCA nggak cocok ya untuk trading, cocok untuk investasi atau swing trade. Ya swing trade-nya tapi bulanan di 6, 9 atau 12 bulan. Jadi seperti itu untuk BBCA. Indikator MACD terbentuk dead cross tapi masih dekat garis biru dengan merah. Bar chart di bawah 0 makin dalam, walaupun nggak signifikan tapi lebih dalam dari bar chart sebelumnya. Jadi seperti itu. Kita langsung saja ke saham kelima. Saham kelima ada BBTN. BBTN hari ini terkoreksi lagi 1,63% setelah hari kemarin terkoreksi 1,34% ke level harga 1.800. Kalau dilihat transaksi asing malah terus net buy ya. Baru di tanggal 15 Januari kemarin asing net sell, baru 1 hari di bulan Januari. Kalau dilihat dari broker semarinya terlihat ada sedikit distribusi di saham BBTN. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BBTN sudah di area support. Apakah bisa spekulasi buy? Mending lihat satu candle lagi. Apakah dia bisa membentuk candle hijau atau dia membuat shadow lagi panjang ke bawah? Atau Bapak Ibu kalau mau coba buy ya coba buy di daerah 1760 ini. Coba antri atau ya cari dekat harga RB-nya di ya pas harga RB-nya pas di EMA 60-nya ya. Ya Bapak Ibu bisa pasang juga ya di area 1700 sampai 1750 ini. Pasang aja auto buy di daerah situ ya. Kalaupun dia besok IHSG pada open market langsung merah, apalagi saham-saham big bank langsung drop dalam, kemungkinan besar akan ada pantulan. Juga BBTN harusnya mempertahankan EMA 60-nya ini. Jadi Bapak Ibu bisa pasang di ya 2 atau 3 tick di atas EMA 60. Misalnya pasang di 1700. Bapak Ibu bisa pasang di 1700. Jadi pas dia menyentuh 5% penurunan, dia berbalik arah, Bapak Ibu bisa profit di sekitaran 5% ya. Tapi ini strategi aja ya, belum tentu juga bisa sesuai analisa market, tapi ya kita jaga-jaga ibaratnya. Atau ya Bapak Ibu bisa cicil dulu di daerah 1800 sampai 1770 ini dulu pada awal perdagangan. Nanti kalau dia ternyata drop ke bawah, beli lagi di bawah ya, jaga-jaga beli di sini. Kenapa? Kalau dia ternyata habis turun menguji supportnya aja di 1770 ini dia kembali naik ya, bisa seperti itu. Jadi mana yang cocok strategi ya, karena bermacam-macam strategi untuk mendapatkan cuan atau profit di pasar modal. Jadi nggak harus berpaku pada satu strategi. Jadi yang mana cocok yang dipakai Bapak Ibu ya itu yang pakai ya. Jadi seperti itu untuk BBTN. BBTN juga aman buruk-buruknya kalau dia turun ya paling-paling menguji EMA 20-nya di 1670 ini ya.
Indikator MACD garis biru sangat tajam mengarah ke bawah ya. Bercat di bawah 0 juga makin dalam ya. Ada berpotensi BBTN membuat candle merah 1 atau sampai 2 lagi. Kemungkinan kalaupun 1 candle merah lagi ya habis itu dia sideways. Mungkin di daerah sini ya. Nah, dia sideways dulu baru dia naik. Atau dia bisa juga langsung naik ya. Jadi yang penting namanya trading, siapkan trading plan. Selama di area trading plan hold. Kalau menyentuh harga cut loss, nggak usah berharap bisa naik besok, bisa naik besok, nggak usah berharap, cut loss biar memperbaiki sistem trading yang Bapak Ibu buat sebelumnya ya. Jadi kalau bisa juga hasil trading atau saat membuat trading plan harus dicatat atau dicatat di komputer ataupun di buku. Jadi setiap bulan itu jadi bahan evaluasi ya, memperbaiki sistem trading yang sebelumnya biar lebih bagus dan lebih ya akurat lah ke depannya ya. Karena nggak ada yang instan dalam dunia saham, ya harus terus belajar. Setiap tahun market terus berubah. Jadi strategi yang zaman dulu juga mungkin harus ada perubahan ya, nggak selalu harus sama strategi setiap tahun karena ya market selalu berubah setiap tahun. Jadi terus belajar, nggak ada cara lain untuk bisa sukses di pasar modal. Untuk trading ya terus belajar. Jadi seperti itu untuk BBTN. Kita langsung saja ke saham terakhir. Saham terakhir ada BDMN pada hari ini ditutup di level harga 3.330 sama harga penutupan pada hari kemarin. Sempat menyentuh level terendahnya di 3.250. Kalau dilihat transaksi hari ini asing net buy tapi tipis. Kalau dilihat dari broker semarinya terlihat ya biasa aja ya, nggak ada yang signifikan. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BDMN terindikasi masih membuat double top walaupun dia mempertahankan EMA 20-nya sempat breakdown tapi kemudian dibawa naik. Bagaimana? Apakah bisa spekulasi buy? Wait and see dulu yang sudah punya, apalagi dari daerah atas 3.470. Kemungkinan ada yang punya dari daerah atas, hold aja. Selama BDMN bermain di area 3090 supportnya dan resistance sideways-nya di 3470, menurut saya BDMN masih aman ya. BDMN juga kemungkinan besar dia membentuk pola cup and handle juga bisa, atau double cup juga bisa ya, double bottom. Jadi ya kunci BDMN ini sebenarnya kalau dia sampai mampu breakout terkonfirmasi tutup di atas 3.470 itu potensi besar BDMN lanjut naik, dan bahkan target saya terdekat ke 4.115 sampai 5.200 ya. Kita pasang target situ. Jadi sekarang upside-nya ada di 17% ya dari breakout-nya ya. Belinya bagaimana? Kalau saya belinya mending nunggu breakout lebih aman, atau nyicil dulu di harga sekarang. Kalaupun dia koreksi ya tambah lagi di bawah. Kalaupun sampai breakdown EMA 60, cut loss saja di 2.950 sampai 2.940 ya. Idealnya belinya di mana? Harusnya di daerah sini. Ini ideal beli. Nah, di daerah 3.100 sampai 3.200. Nah, pas di Januari, di 4 Januari sampai 7 Januari ini ideal untuk buy. Harusnya di daerah sini buy. Dia dah naik, kalau beli di daerah 4 Januari ini kan udah lumayan 7%, sekitar 2 minggu. Menurut saya lumayan ya. Dan ya sekarang arah BDMN masih agak bingung ya nih. Apakah dia mau breakout atau dia lanjut koreksi, tapi dia ini membentuk hammer di atas EMA 20. Ya ada peluang dia besok rebound. Semoga kalau rebound baru beli di atas. Ya kalau mau ya beli dulu, cicil aja di harga sekarang. Kalau dia mampu breakout, kalau disertai volume tambah aja di atas. Tapi kalau ternyata pas Bapak Ibu beli dia ternyata koreksi, ya tambah di bawah. Kalau sampai breakdown cut loss. Ya namanya trading nggak mungkin selalu jual untung, pasti akan ada saatnya jual rugi. Tapi kalau Bapak Ibu nggak mau jual rugi ya yang pasti Bapak Ibu rugi waktu. Kalau nggak mau jual rugi duit, rugi waktu, dia pasti akan ke bawah lagi. Nah untuk dia berbalik arah ke atas itu yang kita nggak tahu, mungkin sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan
bisa juga dia setahun sideway dulu di daerah bawah baru naik, ya tektokan di sini bisa seperti itu. Jadi ya yang mana cocok lah. Kalau nggak mau rugi waktu, nggak mau rugi uang cut loss, ya rugi waktu, itu aja. Karena ya menunggu dia balik ke harga kita beli itu yang butuh waktu. Mending nunggu yang profit ya, dia mencapai target profit daripada menunggu uang balik ke harga waktu beli. Menurut saya seperti itu ya. Jadi nggak ada yang salah strategi itu. Yang nggak mau cut loss juga nggak masalah. Yang mau cut loss ya juga silahkan. Jadi seperti itu untuk BDMN. BDMN menurut saya juga ya harusnya aman lah ya. Di atas 3090 ini harusnya aman karena sudah terkonfirmasi. Ini bisa dikatakan sudah terkonfirmasi. Jadi ya kecil kalau dia sampai breakdown lagi 3100-nya ini. Ya, cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Dan juga yang perlu saya ingatkan, semua ini adalah analisa berdasarkan pengalaman ataupun berdasarkan apa yang saya pelajari. Kemungkinan juga tidak sama dengan keadaan market atau yang dipelajari teman-teman lain di video lain. Ya ini semua disclaimer on ya. Jadi yang mana cocok, yang mana bagus ya dipakai, yang nggak bagus ya jangan dipakai. Jadi seperti itu. Dan juga saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah dukung channel Borneo Trader di saweria.co/Borneo Trader. Dukungan Bapak Ibu juga berkontribusi dalam pembelian buku-buku bacaan untuk anak-anak di pedalaman Kalimantan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.